Astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bihamdillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, segala puja dan puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan juga salam senantiasa kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Karena memang tidak ada kitab yang dikaji, karena di beberapa tempat kalau kajian memang pakai kitab biasanya ya. Karena di sini tidak ada atau belum ada kitab, maka kajian kita mungkin tematik dulu. Dan untuk pagi menjelang siang ini kita akan membahas satu hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup bagus sekali. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan juga Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri Ibn Malik Ibn Sinan radhiyallahu anhuma. Baik, kita akan baca hadisnya baru kita jabarkan. An Abi Sa'id Sa'd ibn Malik Ibn Sinan radhiyallahu anhuma anna nasan minal ansari sa'alu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'atahum thumma sa'aluhu fa'atahum hatta nafida ma indahu faqala lahum hina anfaqa kulla syai'in biyadihi ma yakun indi min khairin falan addakhirahu ankum wa man yasta'fif yu'ifhu Allah ta'ala wa man yastagni yugnihi Allah ta'ala wa man yatasabbar yusabbirhu Allah ta'ala wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri Sa'd ibn Malik Ibn Sinan radhiyallahu anhu, ada beberapa orang-orang dari kalangan Ansar datang meminta sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau memberikan sesuatu pada mereka, kemudian mereka meminta lagi, beliau memberikannya lagi, sehingga habislah harta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah habis harta Nabi sallallahu alaihi wasallam karena disedekahkan kepada orang-orang yang datang meminta-minta, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, apa saja kebaikan, maksudnya harta yang dimiliki Rasul, maka aku tidak pernah menyimpannya sehingga aku berikan kepada kalian semuanya. Kemudian Rasul SAW berwasiat, barang siapa yang menjaga diri dari meminta-minta pada orang lain, maka akan diberikan kecukupan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Nabi SAW, dan barang siapa yang merasa dirinya cukup, artinya cukuplah Allah yang ada padanya tanpa harus bersandar kepada manusia, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan berikan kekayaan pada hati dan jiwanya. Kemudian Nabi juga mengatakan, dan barang siapa yang berlaku sabar, maka akan dikaruniai kesabaran oleh Allah. Kemudian di ujung hadis Rasul mengatakan, tidak ada seorang pun yang dikaruniai satu pemberian yang jauh lebih baik dan lebih luas dibandingkan kesabaran. Hadis ini disepakati Bukhari dan Muslim. Taib, kita jelaskan satu hadis ini karena hadis ini bagus sekali untuk kita
jadikan renungan bagaimana harus menjalani kehidupan di dunia ini. Ma'asyiral muslimat, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada 3 poin yang ingin saya jelaskan berdasarkan poin-poin yang dijelaskan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama, bicara soal hukum meminta-minta. Kemudian yang kedua, bicara soal iffah, menjaga kehormatan. Dan yang terakhir yang kita akan bahas adalah bicara soal kesabaran. Ini 3 poin yang dirangkum dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hukum meminta-minta, kemudian menjaga kehormatan dari dosa, kemudian berlaku sabar. Kita kupas satu persatu. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama, bicara meminta-minta. Ada sebuah syair Arab yang mengatakan, la tas'alanna bani Adam hajatan wasalil ladzi abwabuhu la tuhjab. Allahu yaghdabu in tarakta su'alahu wa bani Adam hina yas'alu yaghdabu. Penyair Arab mengatakan, janganlah kalian meminta kepada anak Adam sebuah kebutuhan, tapi mintalah kepada zat yang pintunya tidak pernah tertutup. Maksudnya Allah. Allah akan murka apabila kita meninggalkan dan tidak meminta kepadanya. Tetapi Bani Adam justru akan marah kalau kita selalu meminta. Syair ini sangat bagus sekali, karena di permulaan dia mengatakan jangan pernah meminta-minta kepada manusia, karena sebaik apapun manusia itu ada batasnya, Bu. Sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan, mungkin kita datang ke rumahnya pinjam uang untuk sebuah hajat dan kebutuhan. Boleh jadi masih dikasih itu. Kalau yang sekali 2 kali minta kan masih dikasih, Bu. Apalagi kasihan kan, mungkin dia orang susah gitu ya, pasti dikasih, kecuali bakhil kan, Bu ya. Tetapi sedermawannya orang, kalau hari-hari datang minta, apa enggak emosi, Bu? Pasti emosi lah, bukan? Masa hari-hari datang untuk pintu minta duit, minta beras, minta ini, minta itu. Pasti manusia itu, baik-baik manusia pun pasti akan jenuh tuh. Asik kamu lagi ya, mintalah ke tempat lain, asik kesini terus. Pasti akan marah kita kalau dimintai terus tuh. Tetapi Allah Subhanahu wa taala berbeda. Kalau kita tidak meminta kepada Allah, justru Allah marah tuh. Itulah bedanya kita dengan Allah tuh. Kalau Allah tidak diminta, justru marah. Kalau kita sering diminta, kita pula emosi. Itulah manusia seperti itu. Makanya kenapa sampai Nabi SAW mengatakan, lau ta'lamuna ma fis su'ali ma masya ahadun ila ahadin yas'aluhu syai'an. Kalau orang itu tahu dosa di balik meminta-minta itu, pasti orang tidak mungkin meminta-minta. Kalau orang tahu dosanya, pasti orang nggak mungkin minta-minta. Tapi karena orang itu tidak tahu dosanya, seolah-olah minta-minta itu sudah jadi profesi dia, ya nyantai saja. Makanya sering saya nasihatkan, Bu, kalau di jalan-jalan di lampu merah tuh, Bu, ada orang yang meminta-minta, lihat orangnya. Kalau nampak orangnya sehat, tenaganya kuat, masih muda, jangan dikasih, Bu. Mungkin bahasa saya tuman itu orang kayak gitu tuh. Harusnya kan kerja. Apalagi di Batam, alhamdulillah kerja apa saja bisa kok. Makanya saya kadang-kadang, Ibu tahu waktu manusia silver tuh. Ada pula manusia silver di Batam. Itu kan masih muda-muda, Bu. Bahkan kalau saya lihat matanya merah itu kan.
Merah kenapa? Ya kita kan jadi bersuudon bukan berhusnudon ya kan? Karena kadang-kadang waktu zuhur pun mereka masih dandan seperti itu. Kapan sholatnya? Orang kayak gitu tuh. Mata sampai merah-merah. Ya kita mungkin jangan untuk mabok, kita tidak tahu juga kan gitu. Oke lah untuk kebutuhan. Apa dengan seperti itu? Meminta-minta. Kan ada pekerjaan yang lebih mulia bekerja. Entah jadi tukang bangunan, entah jadi cuci piring di warung, entah jadi apa, banyak. Alhamdulillah di Batam ini lowongan pekerjaan saya kira tidak sulit. Hanya orang malas saja yang cari kerja itu tidak mau kerja tuh. Makanya kenapa Islam itu melarang tidak boleh meminta-minta. Islam itu hanya boleh atau membolehkan meminta-minta itu dalam 3 perkara saja. Selain 3 perkara tidak boleh. Dan itu dijelaskan dalam hadis Qabisah. Ya, di mana Nabi SAW mengatakan, ya Qabisah, innal mas'alata tahillu la tahillu illa li ahadi thalathin. Wahai Qabisah, meminta-minta itu haram kecuali dalam 3 perkara saja. Kalau dalam 3 perkara boleh. Apa itu? Rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsika, wa rajulun asabathu jaihah ihtajat malahu fahallat lahul mas'alah hatta yusiba kiwaman min aishin au qala sidadan min aishin, wa rajulun asabathu faqatan hatta yakuma thalathatun min dawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatan fahallat lahu al mas'alatahu hatta yusiba kiwaman min al aish. Apa kata Rasul? Wahai Qabisah, sesungguhnya meminta-minta itu haram, tak boleh, kecuali bagi salah satu dari 3 kelompok. Pertama, orang yang memikul beban tanggungan yang berat di luar kemampuannya, maka dia boleh meminta-minta sekedarnya saja. Lalu setelah dia cukup, dia berhenti. Yang kedua, orang yang tertimpa musibah yang menghabiskan seluruh hartanya, maka dia boleh meminta-minta sampai dia mendapatkan sekedar kebutuhan hidupnya. Dan yang ketiga, orang yang tertimpa kemiskinan sehingga tidak ada orang yang menolong dia. Ketika ada 3 orang yang menjadi saksi dia orang miskin, maka boleh dia meminta-minta sampai dia melepas kehidupan miskinnya. Jadi begini Bu, orang itu dilarang meminta-minta dalam Islam, karena bagaimanapun tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Begitu kaidahnya ya. Tetapi Rasulullah SAW itu hanya mengizinkan kepada 3 kelompok. Kelompok yang pertama, memang dia Allah Subhanahu wa ta'ala takdirkan dia hendak menolong orang. Mungkin ada saudaranya kelilit hutang, akhirnya dia habiskan kekayaannya hanya untuk membayar hutang saudaranya. Akhirnya jadi miskin dia gara-gara nolong orang. Jadi miskinnya itu gara-gara nolong orang. Nolong saudaranya, hutangnya banyak, akhirnya selaku saudara kita bantu sampai kita jual rumah, jual mobil, hanya ingin membantu saudaranya. Rupanya Allah takdirkan pula usaha kita jatuh, miskinlah kita gara-gara nolong orang. Lah orang yang seperti ini boleh meminta-minta, tetapi hanya sekedarnya saja sampai usaha dia bangkit dan dia bisa mencari nafkah lagi, baru dilarang meminta-minta. Ini satu. Yang kedua, orang kena musibah, ada tsunami, nerjang rumahnya habis, ada gempa, rubuh rumahnya, tokonya rubuh, akhirnya nggak ada usaha lagi, langsung terjun. Namanya musibah kan nggak tahu tsunami, gempa, kita ada siapa yang tahu? Tahu-tahu ada saja, habis harta kita di kena musibah itu, jadi miskin. Itu boleh meminta-minta, tetapi hanya sekedarnya saja sampai dia bangkit, betul-betul bangkit, maka tidak boleh minta-minta. Atau yang terakhir, orang miskin, umpamanya janda usianya 70 tahun, sakit-sakitan, tidak ada yang nolong dia, maksudnya dari keluarganya, dia hidup sendiri. Kemudian orang-orang sini mengatakan memang dia orang miskin, kasihan, maka disuruh kerja pun tak mungkin, udah tua, sakit gitu ya. Maka orang seperti ini boleh meminta-minta. Hanya 3 orang ini yang boleh minta-minta.
Selain 3 orang ini tidak boleh. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada perkataan bagus dari Al-Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah ta'ala. Jadi Imam Ahmad ini ditanya soal hukum meminta-minta. Apa kata beliau? Idza lam yakun indahu ma yughaddihi wa yu'ashihi. Orang kalau memang tidak ada yang bisa dimakan, baik makan pagi, makan siang atau makan malam, memang gak ada yang bisa dimakan, ya, maka yang seperti ini menjadi darurat, boleh meminta-minta hanya untuk mengganjal perutnya saja. Walaupun kata Imam Ahmad, seandainya dia tidak meminta-minta dalam kondisi seperti itu, maka itu lebih baik, dan dia harus yakin pasti Allah akan memberikan rizkinya kepadanya, walaupun tidak minta-minta. Contoh nih, satu kisah, ya. Jadi satu hari Imam Syafi'i dengan Imam Ahmad ini, Imam Syafi'i dengan Imam Malik. Itu kan guru sama murid tuh. Imam Malik gurunya, Imam Syafi'i muridnya. Kemudian keduanya berselisih pendapat tentang satu hukum, di mana Imam Syafi'i itu mengatakan bahwa rizki itu harus dicari. Kata Imam Syafi'i, rizki itu harus dicari. Tapi Abu Hanifah mengatakan nggak perlu rizki itu dicari, kata Abu Hanifah. Kenapa? Karena sudah dicatat. Tanpa dicari pun rizki itu pasti akan datang. Itu pendapat Abu Hanifah. Berdebatlah dua ulama ini, guru sama murid ini. Kata Abu Hanifah, rizki nggak usah dicari, nanti datang sendiri. Kata Imam Syafi'i, mana ada rizki datang sendiri, ya dicarilah katanya. Selesai berdebat, Imam Syafi'i pergi. Di tengah jalan Imam Syafi'i ini mendapati orang yang sedang memikul barang. Akhirnya kata Imam Syafi'i, wahai Tuan, mau nggak saya bantu mengangkatkan barangmu? Akhirnya diangkatlah barang sama Imam Syafi'i sampai ke tujuan. Karena Imam Syafi'i sudah berlaku baik mengangkat barang itu, akhirnya kemudian yang punya barang ini ngasih upah kepada Imam Syafi'i itu. Dari sini Imam Syafi'i ada hujah dalam hatinya. Tuh kan, kalau saya tidak bekerja ngangkatkan barang orang, mana mungkin saya dapat duit katanya. Nah, berarti Abu Hanifah ini nggak benar nih katanya. Imam Malik ini pasti nggak benar nih katanya. Masa orang nggak kerja dapat duit katanya. Datanglah dia kepada Abu Hanifah menceritakan soal upah yang didapat dan mengatakan, ya Imam, tadi saya ketemu orang ngangkat barang, saya angkatkan barang, tahu-tahu dia ngasih upah katanya. Tetapi saya ingin berbagi dengan anda wahai Abu Hanifah. Akhirnya diparoh tuh upahnya itu, dikasihkan kepada Imam Malik separuh, upahnya disimpan oleh Imam Syafi'i separuh. Kata Abu Hanifah, kata Imam Malik, wahai Syafi'i, bukankah sudah kukatakan bahwa tanpa kerja pun orang pasti datang rizkinya? Lah buktinya kamu ngasih saya duit katanya. Saya nggak ikut-ikut mikul kok katanya, tapi saya dapat duit juga katanya. Dari sini, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, yakin bahwa orang itu sudah ditentukan rizkinya. Orang yang meminta-minta itu karena nggak yakin aja sama rizkinya tuh. Kalau dia yakin sama rizkinya, nggak mungkin dia minta-minta. Makanya dalam Islam itu meminta-minta sungguh tercela. Bahkan nanti pada hari kiamat dia akan dibangkitkan, wajahnya tinggal tulang tanpa ada daging. Naudzubillah. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada satu kisah menarik. Hisham ibn Abdul Malik ini kan seorang khalifah, Bu. Hisham ibn Abdul Malik seorang khalifah. Dia haji. Kemudian di Masjidil Haram berjumpa dengan salah satu putranya Ibnu Umar, namanya Salim. Salim ini maula, pembantunya Ibnu Umar. Salim maula Ibnu Umar. Dan dia ulama besar, ulama qiraah. Salim ini ulama hadis juga. Karena Hisham ibn Abdul Malik ini kan menghormati, Bu, menghormati para ulama. Dia khalifah, dia hormati para ulama tuh. Jadi ketika di Masjidil Haram, dia ingin memberikan hadiah uang banyak kepada Salim maula
Ibnu Umar ini, karena memang dia ulama, banyak jasanya gitu ya, mengajar orang. Jadi selaku khalifah dia ingin memberikan hadiah berupa uang yang banyak kepada Salim Maula Ibnu Umar. Apa yang terjadi? Ditolak, tidak mau. Ya. Padahal yang ngasih itu langsung khalifah. Mungkin kalau di zaman sekarang Pak Jokowi lah presiden yang ngasih duit. Umpamanya Pak Jokowi datang ke ibu ngasih duit banyak gitu ya, langsung dikasih 1 triliun umpamanya. Tiba-tiba ibu nolak gitu kan. Kira-kira kalau ibu nolak sama yang samping dibilang apa, Bu? Gila tuh ibu tuh katanya. Itu 1 triliun loh. Pasti dibilang gila, Bu. Padahal ibu waras tuh. Ya kan, Bu ya? Orang sekarang kalau nolak duit dibilang gila tuh. Ini Salim dikasih uang banyak sama khalifah, dia tolak dia. Apa kata dia? Jawabannya, wahai khalifah, ya, apakah pantas saya meminta kepada selain Allah sementara saya berada di rumah Allah? Itu jawabannya. Pantaskah saya meminta pemberian dari selain Allah sementara saya berada di rumah Allah, katanya. Karena kan posisinya di Masjidil Haram tuh. Nggak pantas katanya. Saya mendapatkan pemberian dari selain Allah sementara saya berada di rumah yang lebih kaya dibandingkan khalifah, rumah Allah. Karena kekayaan khalifah juga kekayaan Allah gitu ya. Lihat, ditolak tuh sama Salim itu, uang yang banyak dari khalifah itu. Padahal bukan minta loh, Bu, dikasih. Kenapa coba para ulama sampai seperti itu? Dia ingin menjaga izzah namanya, kehormatan. Jangan sampai hatinya itu kemudian terkuasai dengan hawa nafsu, akhirnya mendekati penguasa, menjilat penguasa. Samalah dengan kasusnya seorang ulama salaf namanya Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Sufyan Ats-Tsauri ini kan dikenal ulama zuhud, ulama yang paling zuhud ya. Tapi satu sisi dia kaya, sehingga orang-orang mengatakan, ya Sufyan, kau ini sedikit-sedikit menasihati kami supaya kami zuhud, katanya. Sementara kau kaya raya. Jadi yang bertanya kesannya kalau zuhud itu harus miskin gitu maksudnya. Kalau bisa orang zuhud itu ya pakaiannya compang-camping gitu ya, makannya nasi kerak kalau bisa itu. Tidak pernah nyentuh gulai, rawon atau yang semacamnya. Ya makannya pakai garam saja. Jadi pikiran orang-orang seolah zuhud itu harus seperti itu. Jadi Sufyan Ats-Tsauri ingin meluruskan makna zuhud. Bukan begitu zuhud itu. Orang miskin itu bukan berarti zuhud, kata dia. Orang kaya pun bisa zuhud. Kemudian Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan dan tidak meletakkan kekayaan di hati. Adapun kenapa saya kaya, kata Sufyan Ats-Tsauri, likaila atamandalu alal muluk, supaya aku tidak menjilat pemerintah, katanya. Ya aku harus kaya lah, ulama harus kaya, sebab kalau ulama tidak kaya nanti dia mendekati penguasa, nanti dia menjilat-jilat, meminta-minta harta jabatan dan begitu di penguasa. Saya tidak mau, kata Sufyan Ats-Tsauri, sebab kalau itu yang terjadi aku tidak bisa mengatakan yang hak itu hak, yang batil itu batil. Makanya saya harus kaya supaya aku tidak menjilat penguasa, katanya. Itulah zuhud, katanya. Zuhud itu meletakkan kekayaan di tangan, bukan meletakkan kekayaan di hati. Jadi ini yang pertama, hendaklah seorang muslim itu harus menjaga kehormatan diri, tidak meminta-minta kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berusaha, pasti Allah Subhanahu wa ta'ala kasih ya. Dan harus yakin dengan rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan firman Allah Azza wa Jalla, wa ma min dabbatin fil ar illa 'alallah rizquha. Kata Nabi, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak ada satupun binatang yang melata kecuali sudah ditulis rizkinya. Harus yakin dengan firman Allah Azza wa Jalla dan harus melihat pelajaran dari makhluk lain selain manusia. Sering saya contohkan, Bu. Di rumah kita saja kan hari-hari sebenarnya ada pelajaran. Ya kan? Tengoklah cicak-cicak di dinding itu, Bu. Ya, yang diam-diam merayap tuh kan. Hap-hap itu kan gitu, Bu ya, lagunya tuh. Lah, cicak itu, Bu, dia makanannya cuma satu, Bu. Dia tidak suka urap, dia juga tidak suka
rawon, tidak suka rujak, tidak. Apalagi es dogar, mana mau ya? Cicak itu cuma satu makanannya. Apa Bu? Nyamuk. Kecoa kegedean, nggak mau. Nyamuk dia. Ya. Dan kita tahu bahwa nyamuk hari ini hampir langka Bu. Kalau zaman dulu yalah nyamuk banyak karena depan rumah parit. Kadang nggak ditutup, sampah di mana-mana kan itu ya. Nyamuk itu kalau zaman dulu banyak Bu nyamuk tuh. Tapi alhamdulillah sekarang ini perumahan-perumahan bersih. Ya, saya aja di Jabal Uhud Bu, hampir nggak ada nyamuk tuh. Kalau ada nyamuk ada yang gede, nyamuk kebun tapi kan. Kalau di kota kan kecil, nyamuk kota. Ya. Dan nyamuk itu hampir tidak ada. Ada tapi sudah punah. Kenapa punah Bu? Ya karena tadi sarang-sarang nyamuk itu sudah dimatikan sama orang. Ya, datang semprotan, datang obat, kan? Orang sudah disadarkan sekarang ini kebersihan, makanya sarang-sarang nyamuk itu sudah berkurang. Belum lagi pembunuh-pembunuh nyamuk itu berserakan Bu, mulai dari baygon, bat nyamuk, raket nyamuk. Oh, sekarang ada raket lagi bukan? Artinya bahwa rizki nyamuk ini kan makin kesini makin seret kan Bu ya. Mungkin sudah krisis moneter itu nyamuk tuh. Cecak itu sudah susah kalau menurut kita ini, bagaimana dia bisa bertahan hidup tuh. Tapi buktinya ya banyak saja cecak itu. Siapa yang ngasih makan cecak tuh Bu? Yang ngasih makan cicak itu ya Allah, bukan kita yang masih ngasih makan cicak kan itu. Yang lebih hebat dibandingkan itu Bu, bukan hanya cicak bisa makan dengan kondisi nyamuk sudah disemprot baygon, bat nyamuk sudah nggak laku lah sekarang kan, kena raket, kena, bahkan sekarang ada satu semprot. Kalau baygon kan masih harus nyemprot banyak Bu, ada obat tuh satu semprot aja satu ruangan tuh mati semua tuh. Ya. Tetapi kok cecak bisa hidup? Siapa yang ngasih hidup? Allah. Dan yang lebih menakjubkan lagi bukan di situ. Menurut penelitian ahli cicak, ya, saya bukan ahli cicak, tapi adalah ahlinya, saya terbaca di Google itu, cicak ini Bu, bisa dicek nanti ya di Google ya, www.cicak, ini keluar tuh nanti. Jadi cicak itu paling sedikit Bu, kalau bertelur itu 8 butir. Ibu perhatikanlah cicak tuh, itu paling sedikit telurnya 8 butir. Nggak ada cicak itu kalau betul di bawah 8 butir itu. Itu paling sedikit 8 butir. Ke atas. Ya bisa 10. Ya, pokoknya paling sedikit 8 butir. Telurnya itu. Padahal kalau secara logika makanan cicak itu kan sudah kurang tuh. Sementara dia harus punya anak 8 tuh, kalau seandainya 8 butir itu netes semua, berarti kan satu cicak itu punya anak 8. Dengan kondisi ekonomi seret. Coba bayangkan. Susah ada cari nyamuk tuh. Tapi bisa dia ngasih makan 8 anaknya tuh. Siapa yang ngasih makan? Allah. Ini kan hebatnya cicak tuh. Masa kita kalah tawakalnya dengan cicak? Sehingga kita takut anaknya banyak-banyak, akhirnya cukup 2 saja katanya kan. 2 ini Bu masalah, kalau sempat mati 1 tinggal 1, sempat mati 2-duanya habis anaknya. Jadi kalau manusia kemudian berpikir takut tidak ngasih makan anak-anaknya, berarti keimanan kita kalah dengan keimanan cicak tuh. Makanya Nabi SAW kalau bicara soal tawakal selalu mencontohkan dengan binatang. Apa kata Nabi SAW? Lau antum tatawakkaluna 'ala Allah haqqa tawakkuli la ruziktum kama yurzaqut thair. Kalau kalian betul-betul tawakal kepada Allah Azza wa Jalla, kalian pasti akan diberikan rizki seperti Allah kasih rizki burung. Burung ini nggak sekolah, tapi dia kalau keluar dari sangkarnya meninggalkan anaknya pagi hari, sore dah pulang bawa makanan tuh Bu. Pertanyaannya, kemana ngarahnya burung tuh? Kalau kita kan jelas Bu, ngarahnya ke kantor, ke pasar, ke tempat kerja, jelas tuh ngarahnya. Burung ini nggak jelas ngarahnya, mutar-mutar aja dia. Insting dia saja, pokoknya ngendus di sana makan, baru ke sana. Ngendus di sini ada makan, ke sini. Dia ikut insting saja tuh. Tapi kok bisa dia pulang bawa makanan
dan bisa ngasih makan anak-anaknya dan bisa membesarkan lagi anak-anaknya. Kalau sekarang ini manusia itulah diberikan akal oleh Allah luar biasa. Burung nggak ada akal, manusia ada akal. Burung nggak bisa ngakal-ngakali kita, Bu. Kalau kita bisa ngakal-ngakali burung. Tapi kita loh, manusia berakal, kok akalnya itu kok masih kalah dengan insting burung, itu maksudnya. Sehingga akhirnya tidak terpikir untuk bekerja, terpikir untuk banting tulang, malah minta-minta pula. Alasannya apa? Aduh, daripada, kan kaedahnya di masyarakat kan, daripada maling, Ustadz. Ya, daripada maling, daripada nyopet, bagus saya minta-minta. Dia tidak paham minta-minta juga dosa tuh sebenarnya. Dia kira minta-minta itu tak dosa. Jadi dia kiasnya daripada maling, bagus saya minta-minta. Padahal minta-minta itu berdosa. Kecuali kepada 3 orang yang saya sebutkan tadi. Kalau yang 3 orang ini memang dibolehkan dalam kondisi darurat kan, saya sudah sebutkan. Tapi selain dari 3 orang ini, maka meminta-minta itu berdosa. Dan merendahkan harkat martabat manusia. Dan terkadang juga menyinggung orang, Bu. Menyinggung orang. Kadang-kadang menakut-nakuti orang dengan penampilan dia. Iya, Bu, kadang-kadang minta-minta, kadang-kadang minta-mintanya dengan lagu ngamen gitu kan. Aduh, kadang-kadang orang ngamen di penampilannya, kalau nggak ngasih takut dibukul gitu kan. Kalau nggak ngasih ya memang nggak mau ngasih. Akhirnya kan ngasih terpaksa, Bu. Apalagi kemudian yang ngamen ini lagunya ngancam. Ya, oh makin lagi dikasih kan. Nah, ini kan repot kalau kayak gini, Bu. Jadi intinya yang pertama, kata Nabi SAW di sini, jangan suka meminta-minta. Barang siapa yang menjaga diri untuk tidak meminta-minta, maka pasti Allah akan berikan kekayaan kepadanya. Pasti itu. Dan itu sudah banyak di masyarakat gitu yang seperti itu. Jadi orang yang minta-minta itu selamanya dia tidak akan kaya. Dia akan terus minta-minta dan akan tetap miskin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini bicara tentang menjaga kehormatan. Menjaga kehormatan. Apa artinya menjaga kehormatan itu? Atau bahasa Arabnya iffah. Ya. Menjaga kehormatan di sini artinya seseorang menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah. Menjauhkan dari hal-hal yang diharamkan Allah Azza wa Jal, seperti melakukan perzinahan, naudzubillah, atau homoseksual, atau disingkat dengan LGBT, ya. Pokoknya hal-hal yang menjurus kepada menghinakan kehormatan kita. Maka siapa yang bisa menjaga kehormatannya, Allah akan jaga kehormatannya. Makanya wasilah-wasilah ataupun perkara-perkara agar kita bisa menjaga kehormatan kita dari perkara-perkara maksiat, Bu. Khususnya maksiat yang tadi saya sebutkan atau yang lainnya. Pertama, cobalah latih supaya kita bisa bertakwa baik dalam kondisi tidak ada manusia ataupun dalam kondisi ada manusia. Ini harus dilakukan, Bu. Karena di zaman sekarang, maaf, Bu, ya kan, dengan adanya handphone, hampir semua orang pegang handphone. Nenek-nenek aja pegang handphone sekarang, Bu. Pakai iPad lagi, ya. Pengemis di jalan saja bawa handphone sekarang, Bu. Ya, mungkin kedepannya mungkin kalau ngemis tuh nggak minta lagi, Bu, paling ngasih rekening tuh. Itu mungkin, ya kan, makin maju kan itu. Sekarang sudah ada SMS bankingnya semua, apalagi yang susah. Jadi dengan adanya handphone ini, apa yang dikhawatirkan Rasul 14 abad yang silam? Apa kata Rasul? Nanti pada hari kiamat akan didatangkan kepada Allah Subhanahu wa taala orang yang memiliki pahala sebesar gunung Tihama. Kemudian Allah hancurkan pahalanya gara-gara maksiat yang tidak terang-terangan. Sekarang maksiat, kalau dulu mau maksiat tidak terang-terangan tuh bukan sulit, Bu.
Kalau dulu mau maksiat tidak terang-terangan itu sulit. Kalau sekarang tidak sulit karena sudah ada handphone. Ibu sendirian di dalam kamar pegang handphone, entah apa yang ditengok di situ. Entah sinetron, entah film, entah berita, entah berita-berita hoax nggak jelas, apalagi tahun politik ini kan. Kita bisa bermaksiat, belum lagi melihat gambar-gambar aurat, film-film yang tidak senonoh ditonton dan begitu seterusnya. Bahkan sekarang ini kalau kita berkumpul di trotoar nih Bu, umpamanya ibu berlima tuh, masing-masing punya handphone, duduknya berjejer. Dari yang satu, yang kedua, yang ketiga sampai yang kelima itu masing-masing punya handphone Bu. Kok bisa? Dulu mungkin kalau ada orang tertawa sendiri dianggap gila kan Bu. Sekarang loh banyak orang yang tertawa sendiri di depan handphone, tak ada orang bilang gila. Nggak ada kan ibu mamanya nengok apa gitu, TikTok atau apa tuh, tahu-tahu tertawa di pinggir jalan. Ada orang bilang gila Bu? Nggak ada. Kalau dulu ya, ini ibu ini kalau dulu dibilang ada geje, ya, kok tertawa sendirian. Kalau sekarang enggak. Sekarang ini hilang urat malunya Bu. Perempuan-perempuan tuh hilang urat malunya. Kenapa? Dia bisa tertawa loh di pinggir jalan nengok handphone. Pada suara perempuan kan aurat tuh. Bisa dia tertawa, na'udzubillah. Yang lebih parahnya lagi urat malunya hilang tuh dia main TikTok pula di jalan tuh. Main Instagram, tolong dipegangi, entah orang nggak kenal, kemudian dia berfase, selfie macam-macam, na'udzubillah coba kan. Kan hilang rasa malunya tuh. Itu di luar, bagaimana di dalam? Kalau sendiri-sendiri, rasa malunya di depan orang aja udah hilang, apalagi sendirian nggak ada orang. Maka handphone ini memang paling banyak menghilangkan pahala. Persis kata Nabi kan, nanti pada hari kiamat itu ada orang datang dengan segudang pahala sebesar gunung Tiamat, tapi hilang dengan maksiat sendiri-sendiri. Ini handphone ini bisa menghilangkan pahala kita Bu. Makanya saya nasihati Bu kalau punya anak, ya SMP, SMA, minta handphone jangan dikasih. Ya, itu bahaya gitu ya. Kenapa? Karena orang tuanya saja kalau udah main handphone lupa. Apalagi anaknya. Ibu aja kalau main handphone itu sampai gosong kalau masak tuh. Ya kan? Kadang-kadang begitu. Jangan itu suami di sampingnya aja kayak nggak punya suami. Ada tuh istri itu mau tidur, bangun tidur yang dilihat handphonenya, suaminya nggak dilihat. Tahu tuh udah ngorok di sampingnya. Lah ini kan gimana ceritanya? Ini kan maksiat juga Bu. Harusnya kan orang kalau sudah masuk kamar itu ya handphone ditaruh lah. Nggak usah ikut-ikut masuk. Itu sudah lain lagi ceritanya. Ini masuk kemana-mana. Bahkan kalau seandainya nih handphone ini jatuh ke sela-sela ranjang Bu, kemudian ibu bangun, itu yang dicari bukan suami dulu Bu. Ya. Handphonenya dulu. Ya. Ini kan masalah yang seperti ini. Itulah makanya handphone ini sekarang ini alat yang bisa menghapuskan dosa sebesar gunung Tiamat. Makanya nasihat para ulama begini Bu, balaslah sebuah dosa itu dengan kebaikan. Kalau kita dalam satu hari itu kita bermaksiat sendiri-sendiri, orang tidak tahu kecuali Allah, dengan ibu saja duduk di kamar sendiri atau suami lagi nggak ada, duduk di kursi nonton apa yang ditonton, entah ya namanya iklan-iklan di YouTube, iklan-iklan di Facebook. Kadang-kadang kan aurat-aurat nampak di situ, baik aurat laki-laki atau perempuan. Kita memandang aurat kan tidak boleh Bu, walaupun lihat di handphone gitu ya. Belum lagi baca berita-berita hoax, belum lagi baca-baca yang na'udzubillah lah, di situ terkandung dosa. Kan ibu sedang bermaksiat yang tidak tahu kecuali ibu dengan Allah kan namanya, dengan handphone itu. Maka kalau kita dalam 2 jam main handphone dan tidak ada yang tahu kecuali Allah isinya maksiat, maka dalam satu hari itu gunakan juga 2 jam untuk ibadah yang tidak ada yang tahu kecuali ibu dengan Allah saja. Harus balance lah. Ya. Bagaimana caranya Ustaz? Ya zikir lah. Kalau orang tidak tahu kan bisa zikir. Astagfirullah, astagfirullah. Jangan dikeraskan ya, orang tahu lah jadinya. Ya cukup astagfirullah, astagfirullah. Kalau ada orang diam dulu. Nggak ada orang astagfirullah lagi. Atau zikir apa, atau masuk ke kamar baca Quran. Jadi samakan, kalau kita maksiat tidak terang-terangan 1 jam, maka kita beribadah 1 jam juga tanpa terang-terangan.
Supaya apa? Kata Nabi SAW, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan buruk dengan kebaikan, supaya kebaikan inilah bisa menghapuskan keburukan, kata Nabi. Ini yang pertama ya. Menjaga kehormatan itu adalah bertakwalah kepada Allah, baik dalam kondisi ada atau tidak ada orang. Kemudian yang kedua, berdoa. Penting berdoa ini. Ya, doa ini silahul mukmin. Makanya Nabi SAW senantiasa berdoa untuk diistiqomahkan dalam ketaatan. Kata Ummu Salamah, doa yang paling banyak dibaca Nabi itu apa? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas ketaatan kepadamu. Itu doa yang paling banyak dibaca Nabi. Pertanyaannya, mungkinkah Nabi itu dibolak-balik hatinya alias sesat? Mustahil lah, Nabi itu kan maksum. Tapi kenapa dia membaca doa seperti itu? Satu, untuk memberikan contoh kepada umatnya. Yang kedua, walaupun dia seorang Nabi, Nabi tetap khawatir. Kata Nabi kepada Ummu Salamah, ya Ummu Salamah, hati kita itu berada di jari jemari Allah. Allah bisa membolak-balikan siapapun sesat, siapapun dapat hidayah. Kalau Nabi takut kalau seandainya kemudian dia tersesat, padahal tidak mungkin seorang Nabi tersesat, harusnya kita lebih takut lagi. Makanya banyak-banyak berdoa ya kepada Allah agar kita jangan sampai masuk kepada fitnah maksiat tadi. Kemudian kalau takut melakukan zina, ya, takut melakukan hal-hal yang sifatnya mencoreng kehormatan, kalau belum menikah ya menikahlah, itu caranya. Ya, jadi ibu ini kalau punya anak, sudah anak-anak gadis, udah lulus SMA, suruh mondok tak mau, suruh ngaji tak mau, suruh kerja tak mau, maunya jalan sini, jalan sana, ya mungkin udah punya pacar, ibu tak tahu, maka obatnya kawinkan, Bu. Ya, cepat kawinkan saja, jangan lama-lama. Itu obat dia tuh. Kalau nggak dikawinkan dia keluyuran terus itu. Nah, kecuali dia mau belajar agama, mau neruskan ke pesantren, ya bolehlah agak telat-telat. Tapi kalau sudah ada alamat nakal nih, ya, sudah berani melawan orang tuanya, sudah suka dengan lawan jenisnya, itu obat terbaik, kawinkan saja. Segera kawinkan, ya, supaya jangan banyak lagi dosa yang dilakukan dia. Termasuk juga saddu adz-dzara'i, mencegah hal-hal sebelum terjadinya kerusakan. Kalau dengan melihat majalah bisa mengantarkan ke zina, maka bakar majalahnya. Kalau dengan ikhtilat kemudian mengantarkan kita kepada zina, maka jangan ikhtilat. Kalau memandang lawan jenis kemudian tertarik, tundukkan pandangan. Nah, begitu. Kalau umpamanya nafsunya kuat, puasa. Ya, jadi berusaha hal-hal yang bisa menjerumuskan kepada merobek kehormatan diri sendiri, wasilah-wasilah itu harus dijaga. Kira-kira apa penyakitnya? Suka mandang orang, tundukkan. Syahwatnya tinggi, puasa. Dan itu ya, nggak tahan kecuali ingin melakukan hubungan, nikahkan. Ya, supaya tidak berzina dan begitu seterusnya. Nah, itulah pentingnya menjaga kehormatan. Dan menjaga kehormatan ini banyak faedahnya. Yang pertama, masuk pada 7 orang yang akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Salah satunya apa? Seorang laki-laki yang diundang oleh seorang wanita cantik, kemudian laki-laki ini mengatakan, saya takut kepada Allah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan jalan keluar pada setiap kesulitan yang ia hadapi. Karena ingat, Bu, kisah orang yang masuk ke dalam gua dan tidak bisa keluar. Ada 3 orang di zaman Bani Israel masuk ke dalam gua, tidak bisa keluar. Karena pintu guanya, batunya itu roboh. Dan di zaman itu belum ada bulldozer, belum ada belko, belum ada apa, belum ada alat berat, Bu. Jadi dorong-dorong pakai tangan percuma lah. Akhirnya salah seorang di antara mereka, wah, ini kalau kita tidak bertawasul kepada Allah dengan amal soleh kita, boleh jadi kita akan mati di gua ini. Lah, salah satu yang bertawasul dari 3 orang itu adalah bertawasul dengan kehormatan. Dulu dia naksir seorang wanita, tapi wanita itu tak mau sama dia. Namanya bertepuk sebelah mata tuh. Sebelah tangan.
Kok mata pula ya. Jadi akhirnya kemudian pas ada waktu ini, wanita ini datang sendiri sama dia. Kebetulan orang tuanya terlilit hutang. Banyak lagi. Akhirnya wanita ini meminjam uang untuk melunasi hutangnya. Ini kesempatan. Karena dia suka dari dulu, dia mengatakan, saya siap membantu hutang orang tuamu, tapi berzinahlah satu kali denganku, katanya. Karena dari dulu suka masalahnya. Akhirnya deal-dealan, deal or no deal, deal. Akhirnya ketika uang sudah disiapin, keduanya sudah siap melakukan perzinahan, sudah membuka aurat keduanya, tiba-tiba wanita ini mengatakan, bertakwalah wahai fulan kepada Allah. Langsung terkejut anak muda ini dan mengatakan, ittaqillah, katanya. Aku bertakwa kepada Allah. Langsung dia tidak mau berzina, dikasihkan percuma uangnya dan mengatakan, pergi kau dariku. Anak muda ini mengatakan, ya Allah, ketika dalam gua, kalau menjaga kehormatanku dengan wanita itu bagian daripada ibadah dan berpahala, tolong pintu gua itu dibuka. Akhirnya terbuka pintu gua itu. Jadi menjaga kehormatan itu bisa menghilangkan kesulitan di dunia. Bahkan juga sebab keselamatan di akhirat. Sudah jelas ini, ya. Ini yang kedua. Kemudian yang terakhir, ini yang juga tak kalah penting. Kata Nabi SAW, barang siapa yang melatih sabar, maka Allah akan buat dia sabar. Ya, man tasabbara, barang siapa yang melatih kesabaran, maka dia akan diberikan kesabaran. Dari sini kita tahu bahwa sabar itu harus dilatih. Kalau tidak dilatih, tidak bisa. Sabar itu ada latihannya, Bu. Dan itu tentu dengan banyaknya musibah, dengan banyaknya ujian, dengan banyaknya masalah. Karena sudah terbiasa menghadapi masalah, lama-lama jadi sabar, Bu. Ya, makanya dibiasakan sabar. Sabar. Nanti lama-lama juga bisa sabar. Dan yang lebih hebat dari sabar ini, Bu, ujung daripada hadis Nabi SAW tadi, di mana Nabi SAW sampai mengatakan di ujung hadis tentang masalah sabar ini, barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia bersabar, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berikan kepadanya kebaikan yang sangat-sangat luas sekali, bahkan melebihi musibah yang menimpanya. Apa kata Nabi? Wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa minas sabri. Apa kata Rasul? Tidaklah seorang yang dikaruniai sebuah pemberian yang lebih baik serta lebih luas kegunaannya dibandingkan karunia sabar. Maksudnya gini, Bu. Kalau ibu ini terkena musibah, kemudian ibu bisa sabar, maka sabar itu lebih baik dibandingkan musibahnya. Ibu terkena ujian, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diuji dengan suaminya, diuji dengan anaknya, diuji dengan tetangganya, diuji dengan kesehatannya. Kemudian ibu terus melatih sabar, akhirnya ibu bisa sabar, maka sabar itu lebih baik dibandingkan ujian yang ibu hadapi. Ibu kekurangan ekonomi, ya, susah, suami seret, mau kena PHK. Akhirnya yang biasa makan 4 kali sehari jadi 2 kali sehari. Itu pun nasi jagung, ya, pakai ikan asin sama teri. Kemudian ibu sabar dengan kondisi seperti itu. Sabarnya itu lebih baik dibandingkan musibahnya tuh. Makanya sabar ini pintu luas sekali gitu ya. Kalau orang bisa bersabar, maka sabarnya lebih baik dibandingkan semua yang ia hadapi. Kenapa? Karena kalau dia bisa bersabar, musibah sebesar apapun tidak ada masalah bagi dia. Dia sudah sabar, apa pula kan itu. Biasanya orang yang tidak sabar itulah yang mulai putus asa. Nah, dari sini kata para ulama, lihat bagaimana indahnya sebuah kesabaran. Dan sabar itu kata ulama terbagi menjadi 3. Sabar saat menjalankan ketaatan, sabar saat menjauhkan diri dari kemaksiatan, dan sabar
saat menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Tapi saya ingin memberikan beberapa pelajaran dari sabar ini. Yang pertama yang harus ibu pahami tentang masalah sabar ini. Yang pertama, bahwa di dalam sabar ini, kalau orang bisa sabar, dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri, dia mengatakan apa? As-sabru kanzun min kunuzil jannah. Sabar itu satu perhiasan mahal dari perhiasan-perhiasan sorga. La yu'tihillahu illa liman akramahullah. Allah tidak akan memberinya kecuali bagi hamba yang Allah muliakan. Kalau hamba ini tidak diberikan kesabaran, berarti orang ini tidak dimuliakan tuh. Ketika orang bisa bersabar, berarti mafhumnya Allah sedang memuliakan dia dengan kesabarannya. Makanya kalau seandainya nih ada orang yang sudah bersabar, contoh saja sakit, ya, dia sudah berusaha mengobati, datang ke dokter, datang ke apotek beli obat, tapi juga tak kunjung-kunjung juga sembuh. Bukan berarti tak kunjung-kunjung sembuh dengan setelah dia usaha dan berupaya dan berdoa, maknanya berarti Allah sedang mengutuk dia. Sebab kalau tidak mengutuk dia, kenapa tidak disembuhkan? Padahal sudah upaya dan usaha sudah dilakukan. Jangan begitu cara berfikirnya. Karena ada orang-orang yang ketika sakit itu berfikir ke situ, sehingga setan datang kemudian memberikan was-was, lebih baik aku mati daripada hidup. Aku sudah 2 tahun kayak gini terbaring, kasihanlah orang yang merawatku. Asli doanya ingin mati, ingin mati, ingin mati. Padahal Rasul melarang. Tidak boleh salah seorang di antara kalian itu berangan-angan ingin mati. Kenapa? Boleh jadi kalau Allah sembuhkan, dia bisa menambah amalannya. Atau kalau Allah tidak sembuhkan, tetapi Allah tidak wafatkan, berarti ada kesempatan untuk bertobat dari dosa-dosanya. Ya. Karena sakit ini penggugur dosa. Ada surga yang tidak bisa diraih dengan sholat, dengan zakat, dengan puasa, dengan ibadah-ibadah, perbuatan. Ada ibadah itu, ibadah perbuatan itu tidak bisa kita meraih surga. Hanya bisa diraih dengan kesabaran. Dan tidak mungkin orang bersabar kecuali ditimpa dengan berbagai macam masalah. Baru dia bisa sabar. Ya. Makanya ada beberapa wasilah bagaimana supaya kita sabar. Ini tip ya, saya kasih tip. Yang pertama, cobalah merenung ayat-ayat Al-Quran, di mana Allah mengatakan wala nabluwannakum bi syai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Renungkan ayat ini, bahwa kami akan menguji kalian dengan sedikit dari takut, sedikit dari lapar, sedikit dari kekurangan harta dan jiwa, serta buah-buahan. Kemudian Allah mengatakan apa? Berbahagialah orang-orang yang sabar. Ya, berarti orang yang kena musibah itu berbahagia. Kenapa? Karena mereka dapat 3 keutamaan dalam ayat ini. Apa itu? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun ulaika alaihim. Ini kemuliaannya. Mereka akan mendapatkan doa, salawat dari Rabb mereka. Wa rahmah, dan juga rahmat kasih sayang Allah. Wa ulaika humul muhtadun, dan mereka akan dapat hidayah. Lihat, orang sabar akan diberikan 3 perkara. Pertama, pujian dari Allah. Yang kedua, rahmat dari Allah. Yang ketiga, hidayah dari Allah. Ini yang kita cari 3-tiganya. Ya. Kemudian yang kedua, mintalah kepada Allah pada setiap musibah yang menimpa kita. Ingat, karena yang menimpakan musibah Allah, yang mengangkatnya juga Allah. Kemudian yang ketiga, ingat, an ya'lama anna ma asabahu muqaddarun minallah, bahwa apapun musibah yang menimpa kita itu semua takdir Allah.
bukan dibuat-buat. Itu takdir Allah Azza wa Jalla semuanya. Kemudian yang keempat, mengingat tentang musibah-musibah yang pernah dialami orang sebelum kita. Paling mudah lihat di sekeliling kita, Bu. Tidak usahlah kita melihat sejarah bagaimana sabarnya Nabi Ayub, bagaimana sabarnya Nabi Yusuf, bagaimana sabarnya para sahabat, bagaimana sabarnya Nabi SAW. Ya, tidak perlulah kita lihat di sekeliling kita saja, Bu. Di sekeliling kita itu. Ya, mungkin ibu punya kawan, kemudian ditimpa sakit, kok sabar kali. Apakah saya bisa seperti dia? Mudah-mudahan saya seperti dia. Mungkin adalah kawan-kawan ibu yang sakit itu mereka sabar. Contoh dia. Ya, sebelumnya kita juga mencontoh kesabaran Nabi, mencontoh kesabaran sahabat, tentu kan. Tapi madrasah yang paling dekat kan di sekeliling kita, Bu. Coba di sekeliling kita itu ada orang yang kena sakit, stroke, akhirnya marah-marah. Janganlah kita kayak dia. Yang satunya lagi kalau kena musibah itu, kayak nggak terima tuh. Ngomong ke sana kemari, janganlah seperti dia. Jadi pelajaran di sekitar kita tuh. Bahwa bukan kita aja yang kena masalah, orang pun kena masalah juga kok, kan itu. Sebab kalau kita berpikir kita aja yang kena masalah, ini kita tidak bisa mengambil pelajaran namanya dari orang luar. Kemudian juga yang nomor 5, an yatajannab al-jaza'. Jauhi keluh kesah. Karena nggak ada manfaatnya keluh kesah itu. Apa manfaat keluh kesah itu? Karena gini, Bu, ini jeleknya di masyarakat nih, Bu. Yang nggak tahu, mungkin mudah-mudahan nggak ada lah yang ikut ngaji di sini. Jadi ada orang itu kalau ketemu, Bu, ceritanya susah aja tuh. Gimana kondisi susah. Besok ketemu lagi, macam mana sekarang? Tak tahu, masih susah. Nanti ketemu minggu depan lagi tuh, gimana sudah baik kan? Susah aja kalau ketemu, Bu. Ada orang kayak gitu kan, Bu. Ceritanya itu kalau duduk sama dia itu ngeluh saja kayak. Kok seperti itu ada orang itu ya? Padahal kita tahu bahwa jangan sampai kita ini mengeluh. Kalau bisa pasrahkan diri kepada Allah. Kemudian yang nomor 6, yakini bahwa nikmat dunia ini, senikmat-nikmatnya dunia itu, Bu, pasti hilang. Pasti ada waktunya. Buktinya artis-artis yang dulu mungkin idola ibu ya, tahun 60-an itu, sekarang coba, Bu, lihat mukanya. Mukanya sudah nggak berbentuk, udah nenek-nenek, sebagian mereka udah pakai tongkat, sebagian mereka udah mati pun kan itu. Apa diidolakan? Nggak ada. Dunia ini sehebat apapun, orang kaya pasti akan tumbang. Pejabat ada berhentinya. Orang sehat ada sakitnya. Tapi kehidupan sorga itu kekal abadi. Maka ingat, kalau kita kena musibah, maka bandingkan dunia dengan akhirat. Supaya tenang, maksudnya begitu ya. Kemudian juga agar mengetahui bahwa terkadang musibah ini ujian dari Allah Subhanahu wa taala, agar Allah tahu keimanan kita ini jujur ataukah tidak jujur. Kemudian juga supaya mengetahui bahwa peritnya dunia ini tidak seindah manisnya akhirat. Kemudian juga yang selanjutnya, agar dia menyaksikan boleh jadi musibah yang menimpa dia itu karena dosa-dosa yang pernah dilakukannya. Kita tidak tahu. Mungkin Allah sedang membersihkan dosa kita sehingga memberikan musibah. Kan kita tidak tahu, ya. Atau kalau merasa tidak punya dosa dari kecil jadi orang baik, boleh jadi itu untuk mengangkat derajat dia. Bisa saja seperti itu. Dan begitu seterusnya pembahasan masalah sabar ini panjang ya, Bu ya. Tapi inti daripada hadis ini mengajarkan kepada kita 3 poin. Yang pertama, jaga diri, mencukupkan kepada Allah, jangan menjadi orang yang meminta-minta. Yang kedua, jaga kehormatan dengan cara menjauhi hal-hal yang bisa mengarahkan kepada kemaksiatan. Dan yang terakhir, agar kita bersabar kepada Allah, sabar saat melaksanakan ketaatan, sabar saat menjauhkan kemaksiatan, dan sabar ketika menghadapi qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Sampai di sini kajian hadis ini. Silakan kalau ada yang mau bertanya, kita buka tanya jawab sebentar. Ya, tafadhali, silakan.
Ya, karena masih malu-malu nampaknya. Karena baru perdana kajiannya ya, orangnya nggak perdana. Ya. Ini dulu dan ada manfaatnya kita tutup dengan doa. Kamparatul majelis subhanallah yang tiga. Asyhadu an la ilaha illallah wa